Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita introspeksi diri kita. Apabila kita tidak mau sujud kepada Allah, kita adalah manusia yang paling durjana di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikisahkan ada seorang PSK atau ada seorang wanita di mana wanita tersebut melakukan perzinahan. Kemudian dari hasil zina tersebut dia hamil dan melahirkan seorang anak dari perbuatan zina. Ketika bayi tersebut lahir, tidak tanggung-tanggung dan ragu-ragu wanita tersebut segera membunuhnya. Setelah melakukan zina, hamil, kemudian anak lahir, dibunuh oleh wanita tersebut. Maka suatu ketika dia datang ke Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia berkata kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, tolong mintakan kepada Allah ampunan. Tolong sampaikan kepada Allah agar Allah menerima tobatku dan agar Allah mengampuni dosaku, karena dosaku teramat besar. Maka Nabi Musa mengatakan, apa dosa engkau wahai wanita? Aku adalah wanita yang pernah melakukan perzinahan, kemudian melahirkan seorang anak dari hasil zina, kemudian anak tersebut aku bunuh wahai Musa. Oleh karenanya aku mohon kepada engkau agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doaku, agar Allah mengampuni dosa dan menerima tobatku. Jawab Musa, wahai wanita durjana, pergilah engkau dari hadapanku dan dari rumahku. Aku khawatir murka Allah turun dari langit, api membakar kita karena kesialan engkau wahai wanita. Maka dengan hal yang demikian wanita tersebut kembali keluar dari rumah Nabi Musa dalam keadaan hatinya susah, hatinya bersedih. Tiba-tiba turun malaikat Jibril ke rumah Nabi Allah Musa dan menegur Musa, Musa, kenapa engkau tolak hambaku yang ingin taubat? Wahai Musa, Allah menyampaikan salam kepada engkau. Kenapa engkau menolak hambaku yang ingin taubat? Apakah engkau yang menerima taubat dan menolak taubat wahai Musa? Maka Nabi Allah Musa baru sontak sadar, iya wahai Jibril, benar Allah yang menerima dan menolak tobat tersebut. Dan Allah sampaikan kepada engkau wahai Musa, ada manusia yang lebih durjana dan bejat daripada wanita tersebut. Apa wahai Jibril? Siapa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, manusia yang paling bejat dan durjana adalah manusia yang sudah maksiat dan tidak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu. Ini adalah manusia yang paling durjana, adalah manusia yang sudah setiap hari maksiat, sombong dengan Allah dengan tidak mau sujud di hadapan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita jaga salatnya kita. Karena dengan menjaga salat, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidha 'ala shalah akramahullah bi khamsa hisal. Yurfa anhu dikul aisi wa adabil qabr, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih, wa yamurru 'ala sirat kal barak, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, siapa orang yang menjaga salat 5 waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia 5 kemuliaan. Apa yang pertama? Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari kesusahan hidup, kesempitan dan kejenuhan serta kesumpekan, musibah, bala, bencana yang ada di muka bumi ini akan Allah hindarkan dari dia. Andai pun dia mendapatkan ujian dan cobaan datang dari Allah, maka ujian dan cobaan tersebut segera hilang dari dirinya. Kenapa? Karena dia menjaga salat 5 waktu. Maka dari hal yang demikian, kalau seandainya kita sudah tidak salat, tidak mau salat, pantas hidupnya kita murad marid, pantas rumah tangganya kita tidak sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena kita tidak mendepankan yang namanya perintah salat. Bagi orang yang ingin rumahnya tentram, damai, aman, ekonominya lancar, nah ini hadis Nabi katakan akan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari kesusahan hidup, dari kesempitan hidup, akan Allah jauhkan dirinya. Yang kedua apa? Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari siksa kubur.
orang yang selamat di dalam kubur tidak akan mendapatkan siksa kubur dan bahkan dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir hanyalah orang yang menjaga salat. Hanya orang yang menjaga salat yang akan selamat dari siksa kubur dan dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Kenapa? Semua pertanyaan malaikat mungkar wa nakir tersebut ada di dalam salat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada manusia yang menjaga salat. Apa? Yu'ti kitabahu biyamini. Allah akan berikan catatan amal ibadahnya dengan tangan kanannya. Nabi katakan siapa orang yang mendapatkan catatan amal hidupnya di alam akhirat nanti dengan tangan kanannya, maka dia penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Wa yamurru 'ala sirat kal barad. Orang yang selalu menjaga salat akan mendapatkan kemuliaan di hari kiamat ketika melintasi jembatan sirat, yang mana jembatan sirat tersebut berada di atas neraka jahanam yang panasnya luar biasa. Andaikan ulama katakan gunung yang besar diletakkan di atasnya, bukan dicemplungkan di dalamnya, hanya diletakkan di atasnya, gunung yang besar tersebut akan meleleh karena panasnya neraka jahanam. Maka sirat tersebut berada di atas jembatan tersebut, di atas neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang salat, menjaga salat, maka Allah akan berikan kemuliaan baginya untuk melewati jembatan sirat tersebut laksana kilat yang menyambar, segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bagi manusia